Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat taklim kembali setelah libur Idul Fitri dan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, terutama ilmu alat. Ilmu alat itu adalah ilmu, namanya juga alat, berarti untuk membuka gudang-gudang ilmu yang lebih besar, yaitu ilmu nahwu sorof. Dan seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang pertama yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebelum kita lanjutkan taklim kita baca nazomnya dari pertama sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsuqul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bisabtin haizun tafdila mustawjibun fana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa fi rahli wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamiz wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyaha wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'iyyi fi ismiyitana wal ma'nawiyyi fi mata wa fi huna. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bait ke 158. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima wala walata wa in al musyabbahati bilaisa. Fasal menerangkan tentang ma
la, lata, dan in yang diserupakan dengan laisa, yang diserupakan dengan laisa. Jadi boleh disebut saudaranya kana juga boleh, tidak disebut saudaranya kana juga, tapi boleh tapi beramal seperti amalnya kana. Laisa itu beramal seperti amalnya kana. Jadi pembahasan kemarin tentang kana itu ternyata masih berlanjut. Ada ma, la, lata, dan in. Nanti juga ada af'alul muqarabah, mirip-mirip dengan kana. Jadi kana itu ternyata pembahasannya panjang kalau di Alfiyah. Jadi pasal menerangkan tentang ma, la, lata, in yang diserupakan dengan laisa. Laisa itu beramal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi ma artinya tidak, la artinya tidak, lata artinya tidak, in artinya tidak, karena diserupakan dengan laisa. Laisa itu artinya tidak. Jadi artinya sama dengan laisa, beramalnya sama dengan laisa. Ya begitu. Jadi ma, la, lata, dan in yang berarti sama dengan laisa yaitu tidak. Lalu yang beramal seperti laisa yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Bismillahirrahmanirrahim. I'mala laisa u'milat maduna in ma'a bakon nafyi wa tartibin zukin. Kita terjemahkan dari u'milat. U'milat diamalkan, ma lafaz ma diamalkan, i'mala laisa dengan amalnya laisa. Ma diamalkan dengan amalnya laisa. Dunain tanpa in. Dunain tanpa in. Jadi ma yang tidak ada in zaidahnya. Ma yang tidak ada in zaidahnya. Ma'a bakon nafyi disertai tetapnya nafi. Laisa itu amalnya nafi, artinya nafi, meniadakan. Ma'a baqa'in nafyi disertai tetapnya nafi. Tetapnya nafi itu berarti tidak ada ilahnya. Kalau ada ilahnya, nafi itu otomatis hilang. Wa tartibin dan tertib, maksudnya berurutan. Berurutan itu maksudnya isimnya dulu baru khobarnya. Itu namanya wa tartibin, zukin yang diketahui. Wa tartibin zukin, tertib yang diketahui. Kita bahas satu-satu dulu. Pertama laisa. Amalnya laisa tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Laisa Zaidun qa'iman. Kita harfiah, terjemah harfiah. Tidaklah Zaid itu berdiri. Tidaklah Zaid itu berdiri. Maksudnya Zaid itu tidak berdiri. Maksudnya Zaid itu tidak berdiri. Tidaklah Zaid itu berdiri. Berarti ma. Sebentar dulu. Tadi biar jelas. Ya, sekarang kita ganti dengan ma. Ma Zaidun qa'iman. Artinya sama. Tidaklah Zaid itu berdiri atau Zaid itu tidak berdiri. Ini namanya manafi. Ma yang beramal, manafi yang beramal seperti amalnya laisa. Ma in Zaidun qa'imun. Nah ini nggak bisa beramal. Kenapa? Ada in. Nah ini zaidah. Ini zaidah nggak bermakna. Zaidah. Tidaklah Zaid itu berdiri. Tapi ini ada in sehingga tidak beramal seperti amalnya laisa. Dunain yang tanpa in. Begitu. Jadi ini tidak beramal, mubtada khobar.
Zaid itu tidak berdiri. Ini artinya sama. Ini artinya sama semua. Kemudian tadi ma'a baqa'in nafi, disertai tetapnya nafi. Ini nafinya tetap. Zaid tidak berdiri. Nah, ada kata tidak, itu berarti nafi. Nafinya tetap ada. Kita bahas yang tidak ada untuk sekedar contoh. Ma Zaidun illa qaimun. Enggak boleh qaiman karena ada nafi. Ma Zaidun illa qaimun. Tidaklah Zaid itu kecuali berdiri. Tidaklah Zaid itu kecuali berdiri. Berarti ini hilangkan. Ini hilangkan. Ma, nafi dan ilah hilangkan. Zaid itu berdiri. Mudah kan? Jadi ada nafi, ada ilah, dua-duanya maknanya bisa nggak berfungsi. Zaid itu berdiri. Artinya kalau dari segi redaksi ya tentu ma Zaidun illa qaimun seperti itu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini nafinya tidak berfungsi karena ada ilah. Berarti Tuhan itu hanyalah Allah. Zaid itu hanyalah berdiri atau Zaid itu berdiri. Nah, ini namanya menghilangkan nafi. Tidak baqa'in nafi, begitu. Selanjutnya adalah tadi terakhir wa tartibin sukin. Tertib itu ini isim, ini khobar. Ini isim, ini khobar, namanya berurutan. Kalau tidak berurutan, ma qaimun Zaidun. Zaid itu tidak berdiri. Ini nggak boleh qaiman karena isimnya didahulukan sehingga tidak menyebabkan beramal seperti laisa. Nah, ini namanya tidak tartibin sukin. Ma qaimun Zaidun, artinya Zaid itu tidak berdiri, tapi tidak boleh qaiman karena amalan laisanya tidak terpenuhi, tidak memenuhi syarat. Ini khobar, ini isim. Jadi amalnya laisa tidak terpenuhi, syarat beramal seperti laisa tidak terpenuhi sehingga menjadi ma qaimun Zaidun. Tidak berdiri. Siapa yang tidak berdiri? Zaidun, Zaid. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu baru ma. Enggak tahu. Bedanya apa sih dengan ma yang Zaidun qaiman? Ma Zaidun. Sama ada nafinya juga kan sama. Ma Zaidun qaiman. Ini oh iya. Ma Zaidun qaiman. Ini namanya tartib berurutan. Berurutan itu isimnya dulu baru khobarnya. Kalau khobarnya dulu baru isimnya, berarti dia tidak memenuhi syarat beramal seperti amalnya laisa. Jadi sehingga ma qaimun, enggak boleh ma qaiman. Ma qaimun Zaidun, begitu. Artinya sama. Tadi dia tidak beramal seperti laisa. Ya? Iya, tidak beramal seperti laisa. HP-nya tadi jatuh, nggak lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sabqa harfi jarrin au zarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Kita terjemahkan dari yang paling belakang, ajazal ulama. Wa ajazal ulama. Ulama membolehkan. Wa ajazal ulama membolehkan. Baru kita ke depan lagi. Sabqa harfin, mendahulukan huruf. Sabqa harfi jarrin, mendahulukan huruf jar. Jadi ulama membolehkan mendahulukan huruf jar.
au zorfin atau zorof, kama bi anta makniyan, seperti kalimat ma bi anta makniyan, ma bi anta makniyan, seperti kalimat ma bi anta makniyan. Ma bi anta makniyan kita bahas dulu artinya. Ma bi anta makniyan, ma bi anta makniyan, ma bi anta makniyan, asalnya ma anta makniyan bi, kamu tidak perhatian kepadaku, kamu tidak perhatian kepadaku. Nah, kamu kepadaku, tidak kepadaku, kamu perhatian. Artinya yang ini nih, artinya kamu tidak perhatian, kamu tidak perhatian kepadaku, tidak kepadaku, kamu perhatian. Nah, dengan bahasa ini bingung. Nah, jadi artinya pakai yang ini. Ini redaksi sebenarnya seperti ini, tapi ulama membolehkan bi-nya ditaruh di sini, bi-nya ditaruh di sebelum isimnya ma. Nah, ini jadi tetap ini beramal. Ajazal ulama, ulama maksudnya ulama nahwu. Ulama nahwu membolehkan jar majrur atau zorof ditaruh sebelum isimnya ma. Ma bi anta makniyan, kamu tidak perhatian kepadaku. Ya, jadi ulama membolehkan menaruh di depan isimnya ma huruf jar ditaruh di depan. Huruf jarnya nggak berpengaruh karena khobarnya tetap berurutan, isim khobar, baru ini tambahan. Jadi tidak berpengaruh, tidak khobarnya yang di depan, tapi huruf jar yang pelengkap sebagai khobar itu taruh di depan, itu boleh. Artinya boleh maknya beramal seperti laisa. Kama bi anta makniyan, seperti kalimat ma bi anta makniyan, kamu tidak perhatian kepadaku. Jadi saya ulang, ajazal ulama membolehkan, ulama nahwu membolehkan sabqa harfi jarrin, mendahulukan huruf jar, au zorfin atau zorof, kama bi anta makniyan, seperti kalimat ma bi anta makniyan, kamu tidak perhatian kepadaku. Selanjutnya wa raf'a ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bimal zam haitsu halla. Kita terjemahkan dari ilzam. Sudah ketemu kata ilzam haitsu hal, kita bacanya jadi walzam karena wa-nya itu kebaca, yang wa yang di depan. Walzam, dan wajibkanlah. Walzam dan wajibkanlah. Apa yang diwajibkan? Maf'ul bihnya raf'a ma'tufin, rafa'nya ma'tuf, rafa'nya ma'tuf. Jadi ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Rafa'nya ma'tuf bilakin, dengan lakin, dengan huruf lakin, au bibal atau dengan huruf bal, artinya tetapi. Bilakin dengan huruf lakin, au bibal atau dengan huruf bal. Min ba'di mansubin, min ba'di mansubin, dari setelah isim yang dibaca nasab. Min ba'di mansubin, dari setelah isim yang dibaca nasab. Bima dengan ma, bima dengan ma, haitsu
hal, haitsu halla, di mana saja berada, haitsu halla, di mana saja berada. Kita bahas dulu tentang ma yang ini, ma zaidun qaiman. Nah, ini qaiman ini yang dimaksud dengan mansub dengan ma. Mansubin mana tadi? Mansubin bima, nasab dengan ma. Ma zaidun qaiman, ini mansubin bima. Jadi wajibkanlah rofaknya ma'tuf. Zaid itu tidak berdiri, lakin tetapi, lakin ini huruf atof, bukan lakinna, lakin tetapi kita ganti saja jalisan. Karena jalis, wajibkanlah, ini huruf atof, secara normal adalah jalisan karena ini mengikuti ini huruf atof. Tetapi kalau huruf atofnya lakin dan bal harus wajib rofa, jalisun, begitu. Wajibkanlah rofaknya ma'tuf, ini ma'tuf, ini ma'tuf alaih, ini huruf atof. Wajibkanlah rofaknya ma'tuf dengan lakin atau dengan bal, setelah mansub, isim yang dibaca nasab dengan ma, di mana saja berada. Ya, ini nasabnya dengan ma zaidun qaiman bal jalisun, harus jalisun, nggak boleh jalisan. Zaid itu tidak berdiri, bahkan duduk. Kita terjemahkan dua-duanya tetapi duduk. Zaid itu tidak berdiri tetapi duduk. Jadi harus jalisun meskipun ini huruf atof. Jadi karena huruf atofnya lakin dan bal, lalu atofnya kepada ma yang kepada mansub dengan ma. Ini menurut ulama mengandung lalu ini kedudukannya apa dong? Menurut ulama ini kedudukannya adalah khobar dari mubtada yang mahzuf. Bal huwa jalisun. Bal huwanya mahzuf. Bal huwa jalisun lakin huwa jalisun. Ya, begitu. Ma zaidun qaiman lakin jalisun. Lakin huwa jalisun. Ma zaidun qaiman bal jalisun bal huwa jalisun, ininya mahzuf. Ditampakkan juga boleh, tapi ketika tidak ditampakkan ini tetap kedudukannya khobar dari huwa yang mahzuf. Ya, jadi dasar-dasar nahwu harus kuat, lalu ditambah dengan ini sudah kaidah-kaidah yang banyak yang rinci-rinci. Kita lanjutkan 3 bait lagi. Wa ba'dama wa laisa jarrul ba al khabar wa ba'dala wa nafyin kana qad yujar. Kita terjemahkan dari jarro. Jarrol ba itu menjerkan, al khobaro khobar, ba itu menjerkan khobar. Ya, wajarrol ba al khobaro, ba itu menjerkan khobar, ba'dama setelah ma, walaisa dan setelah laisa. Ba'dama setelah ma, walaisa dan laisa. Ketika Nabi
ditanya oleh malaikat Jibril, diperintah oleh malaikat Jibril, Iqra. Jawaban Rasul adalah ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in, tidaklah aku bisa membaca, orang yang bisa membaca. Nah, ini ana, ini ma, ini isimnya ma, ini khobarnya ma. Khobarnya ma kalau tidak ada bi qari'an. Ma'ana qari'an, ada huruf ba, bi qari'in. Ma'ana bi qari'in, tidaklah aku orang yang bisa membaca. Jadi khobarnya ma sering diberikan dengan bi. Ya, sering ada bi-nya. Yaitu contoh lain misalkan wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tuhanmu tidaklah lalai terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Tuhanmu tidaklah lalai terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Nah ini bighafilin. Ini isimnya ma, ini khobarnya ma. Khobarnya dijerkan dengan ba. Jadi ba itu menjerkan khobarnya ma. Nah ini sering terjadi, jadi ini namanya fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin, nasab tempatnya saja. Ya, jadi nasab tempatnya saja. Wa ma rabbuka bighafilin, ini khobarnya ma tetapi dibaca jar. Berarti fi mahalli nasbin. Nasab tempatnya saja. Yang pakai laisa, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bikafin abdah, contoh lain. Alaisallahu bikafin abdahu. Tidaklah, bukankah Allah itu mencukupi bikafin abdahu, kebutuhan hamba-hambanya. Asalnya kafian, alaisallahu kafian abdahu. Bukankah Allah itu mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Nah, bikafin itu adalah isimnya, ini khobarnya laisa, ini isimnya laisa tapi dengan ba. Ya, dengan ba yang huruf jar, berarti menjarkan khobar. Selanjutnya wa ba'dala wa nafyin kana qad yujar. Wa ba'dala wa nafyin kana qad yujar. Dan setelah la dan nafinya kana qad yujar, kadang-kadang menjerkan, kadang-kadang dijerkan khobar itu. Jadi yang sering adalah ma dan laisa. Kalau la artinya sama-sama nafi dan lam yakun itu kadang-kadang saja pakai ba. Kadang-kadang saja pakai ba yang menjerkan. Seringnya tidak menggunakan ba tetapi langsung dibaca nasab. Ya, jadi kalau mau di dalam kalimat boleh begini. La ana biqari'in boleh, tapi jarang. Yang sering adalah la ana qari'an, la ana qari'an. Begitu juga lam akun qari'an, lam akun biqari'in, nah itu jarang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, ya kalau nahwu nggak boleh kebanyakan ya. Takut pusing aja kebanyak. Ini tanggung
dua bait lagi. Fin nakirati, ya besok dikit-dikit aja. Fin nakirati umilat kalaisa la wa qad tali lata wa in zal amala wa qad tali lata wa in zal amala. Kita terjemahkan dari umilat. Umilat diamalkan. Apa yang diamalkan? La itu diamalkan. Kalaisa seperti laisa, fin nakirati di dalam isim-isim nakirah. Ini terjemahannya aja udah bolak-balik. Kalau saya terjemahkan dari depan itu bisa nggak paham. Jadi umilat, mudah-mudahan ketemu. Umilat diamalkan. Apa yang diamalkan? Lafaz la itu diamalkan. Kalaisa seperti laisa, fin nakirati di dalam isim-isim nakirah. Jadi la itu diamalkan di dalam isim-isim nakirah. Jadi la harus isim nakirah. Rojulun, la rojulun, bukan la nafilil jinsi, tapi la yang beramal seperti amalnya laisa, la rojulun. Itu contohnya. La rojulun misalkan afdola minka. Ini hanya misalkan. La rojulun afdola minka. Ini isimnya la, ini khobarnya la. Ini isimnya la, ini khobarnya la. Beramal seperti laisa, la rojulun afdola minka. Tidak ada seorang laki-laki itu lebih utama dari kamu. Ya, jadi ini afdola khobarnya la, ini isimnya la. Jadi la itu beramal kepada isim nakirah. Ini isim nakirah. Wa qattali lata wa in zal amala. Wa qattali kadang-kadang beramal. Apa yang kadang-kadang beramal? Lata, lafaz lata, wa in dan in. Zal amala, za itu isim isyarah. Zal amala, amal ini. Amal ini berarti amalnya la ini. Amalnya seperti amal laisa. Berarti lata. Rojulun afdola minka. Atau satu lagi in. Rojulun afdola minka. Ini sama. Isim nakirah juga. Nah, yang sering adalah la. Ini kadang-kadang beramal. Rojulun afdola minka, rojulun afdola minka, ini sama. Nah, ini kadang-kadang terjadi. La ta rojulun afdola minka, in rojulun afdola minka. Nah, yang sering adalah la rojulun afdola minka. Ini kadang-kadang orang menggunakan. Selanjutnya, wa ma lilata fi siwa hinin amal wa hadfu dzirrafi fasha wal aqsu qalla. Wama tidaklah lilata untuk lafaz lata fi siwa di dalam selain hinin, kata hinin, amalun amal. Untuk kata lata hanya menggunakan kata hinin, baik isim dan khobarnya. Jadi ini spesialis, hanya ada satu kata yang boleh pakai lata, yaitu kata hinin. Saya ulang, wama lilata tidaklah untuk lata fi siwa di dalam selain hinin, kata hinin, amalun amal. Ya, jadi khusus untuk lata
isim dan khobarnya harus hinin. Lata hina manas. Ya ini jarang terjadi. Jadi kata-kata yang sudah memang ada. Lata hina manas. Tidaklah waktu ini adalah waktu untuk menghindar. Tidaklah waktu ini. Nah ini isim. Ini khobar. Tidaklah waktu